Pernyataan kuasa kekuatanmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu, tiada ragu di hadiratmu. Haleluya. Hadiratmu adalah kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu, tiada penrajaku. Biar semua Tuhan saja nyanyikan lagu ini. Di hadiratmu ada terang, kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu, di hadiratmu datang, persembahkan lagu, di hadapan Raja. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama sekali lagi. Semua Tuhan saja nyanyikan lagu ini. Di hadiratmu ada terang, kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu, di hadiratmu datang, persembahkan lagu, di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu, di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu, di hadapan
kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih meriah lagi bagi sang raja, lebih meriah lagi bagi sang raja, lebih meriah lagi bagi sang raja. Bebaskan rohmu memuji nama Tuhan Yesus. Jangan mau dibelenggu oleh jaringan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan Tuhan Yesus mati. Segala Bapak Ibu Saudara taruh tangannya di dada kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Saya mau mendelakan Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya mendelakan Bapak Ibu Saudara dengan kerendahan hati saya. Bapa di dalam surga, kami berdoa dengan apa yang terjadi di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, di antara para anak-anakmu di tempat ini, Tuhan Yesus. Ya, setiap dari kita adalah anak-anak Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal? Itu semua demi kita semua anak-anaknya, demi kita semua anak-anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Ada nas firman berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita juga termasuk orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan Yesus? Bukan hanya dipanggil saja, karena banyak yang dipanggil, tetapi di tengah jalan mereka gugur. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus? Terima kasih Bapak, sesuai dengan pengakuan iman kami Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapak. Kami mau juga menyerahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya bagi nama-Mu Bapa. Biarkanlah kami berapi-api memuji memuliakan nama-Mu. Biarkanlah hidup kami, roh kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami pada hari ini datang dengan segala permasalahan kami, dengan segala beban kami Bapa, tapi kami tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kemenangan. Kami percaya Bapa, dan kami tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Bapa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berserah Tuhan yang bisa. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam juga untuk jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Satu anugerah untuk kita bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita memohonkan berkat Tuhan. Ialah kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Adapun sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Maka kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Lambaikan tangannya, shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kalau juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang lagi live streaming di IG, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tetap semangat, kita mau tetap bersukacita karena Tuhan Yesus baik dan kita mau katakan Allah itu baik. Haleluya.
Haleluya. Saya diberkati oleh pujian ini karena benar-benar Allah itu baik. Allah itu baik, sangat baik, dan sampai selama-lamanya Allah itu baik. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesusku luar biasa. Kita mulai sekali lagi. Tuhan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajarkan kuasa tanah ada. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Haleluya. Engkau luar biasa, Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkau baik, Bapa. Engkau baik, ya Roh Kudus. Engkau memberikan kami kasih-Mu, memberikan kami pengampunan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus juga mengatakan, Engkau diampuni. Apapun itu dosamu, apapun itu pelanggaranmu, apapun itu kesalahanmu, Tuhan Yesus mengampuni. Bahkan ketika di atas kayu salib, ada kata-kata yang membuat saya menangis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau kita tahu, ya kita nggak akan berbuat dosa. Kalau kita sadar, ya kita nggak akan berbuat dosa. Karena sekali lagi, upah dosa itu ialah maut. Tidak ada upah dosa surga, tidak ada. Di surga semuanya suci, kudus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau yakini, kita mau terima melalui pujian ini betapa besar kasih Tuhan sejauh timur dari barat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kita mau katakan bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sangat luar biasa. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Kita katakan bersama-sama.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuat bersama. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau membuat bersatu. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Setiap dari kita punya kesalahan, tapi katakan sekali lagi, jauh ke dalam, jauh ke dalam, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan. Jika itu engkau angkat tanganmu, Yesus betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu tak dapat dihindari yang maju. Ucapkan terima kasihmu pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Persilakan Bapak Ibu Saudara kami berdiri, kita mengangkat tangan kita. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kasih, pengampunanmu. Tak kau pandang siapa kami Tuhan, tak kau pandang diri kami Yesus. Yang maju. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Rasakan Tuhan kasih setia. Tak pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih kepadamu Yesusku. Kepadamu ya Tuhan. Oh, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biar cepat Tuhan saja yang menyanyikan lagu ini di refnya. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar. Bapak Ibu yang ada di rumah juga mengatakan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Bentuk dari kita berterima kasih Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih
yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, yang telah memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan kekal. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah melihat kesalahan kami dan dosa kami, tetapi Engkau menebus kami atas dosa-dosa kami, dan Engkau menyucikan, menguduskan kami, dan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebentar kami mau belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami akan membuka telinga kami akan membuka hati kami untuk kebenaran-Mu Tuhan, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan terima sesuatu yang luar biasa,
yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hidup kami pada pagi hari ini, dan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Shalom. Semuanya sehat? Amin. Puji Tuhan ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Kita masih bisa bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Ya. Saya pernah mengunjungi seseorang ibu. Kalau saya datang itu, dus pundi Bu, sehat? Nggih, dus ngeten Pak, mbek loyo. Ya. Saya ngomong, Bu, jenengan niku neng sakit ngomong sehat. Jenengan gak ada masalah, jenengan punya Tuhan yang pasti, yang menolong hidupmu. Jangan minta dikasihani oleh orang. Ya, kalau saya lihat begitu ceria, tapi ketika saya datang, saya menjenguk, wajahnya udah sedikit-sedikit. Ya, tidak seperti itu. Ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 2. Mungkin saudara bisa baca sendiri mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi saya akan membaca satu ayat dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu kemenangan bagi orang percaya. Katakan amin. Ya, saudara dan saya adalah orang percaya karena saudara sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Darah yang kudus dicurahkan di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Saudara perhatikan bahwa kita semua menikmati, kita diberikan sebuah janji kemenangan demi kemenangan. Jadi kita sebagai orang percaya jangan sampai kita punya mental kalah sebelum berperang. Seringkali orang itu sudah menyerah kalah ketika mereka itu belum berperang, sudah menyerah kalah. Saudara perhatikan tentara nasional Indonesia, mereka dilatih untuk berani maju dan mereka dilatih untuk menang menghadapi pertempuran. Oleh sebab itu ada semboyan, ada slogan yang mengatakan lebih baik mandi darah, mandi keringat daripada mandi darah. Ya, mereka dilatih demikian seriusnya dengan sungguh-sungguh. Lebih baik mandi keringat daripada mandi darah. Artinya mereka harus mempersiapkan sebuah pertempuran ketika mereka harus melawan musuh, mereka harus menang. Kalau tentara sudah punya mental kalah, mereka tidak akan maju dalam berperang. Saudara percaya dalam dirimu bahwa ada Yesus bersama dengan engkau. Dan saya mempercayai ketika Yesus ada bersama dengan kita, kita diberikan kemenangan. Amin. Diberikan kemenangan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang percaya, orang Kristen punya mental kalah duluan. Ketika menghadapi masalah sedikit sudah menyerah. Ketika menghadapi masalah keluarga sudah menyerah. Menghadapi masalah dalam pekerjaan ataupun di mana saja masalah yang kita hadapi, kita sudah menyerah. Saya katakan orang Kristen yang menyerah sebelum berperang adalah orang Kristen yang bodoh.
Mereka sebenarnya tidak layak menyandang orang Kristen. Karena yang namanya Kristen adalah pengikut Kristus. Kita meneladani akan Kristus. Seluruh perjalanan hidup kita itu disertai oleh Kristus. Ngapain sih engkau takut? Orang kalau sebelum melangkah ke depan, sebelum menghadapi, sudah takut duluan. Saya katakan orang itu bodoh. Ya, orang itu bodoh. Tapi sudah perhatikan di dalam kitab Yosua ini, kemenangan bagi orang percaya. Saudara perhatikan Yosua di dalam pasal 1 ini, Yosua menerima mandat perintah dari Tuhan setelah Musa mati, melanjutkan perjalanan untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Yosua pada waktu itu adalah sebagai orang muda. Saya percaya mungkin ada perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Oleh sebab itu di dalam pasal yang pertama ini, saudara perhatikan ayat 6, 7 dan 9, itu Tuhan menguatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menguatkan Yosua supaya berani menghadapi untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saya dulu sebelum sekolah teologi berpikir tanah Kanaan adalah tanah yang kosong. Ya, tanah yang kosong. Tiba-tiba Israel dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan yang kosong. Ya, saya berpikir seperti itu. Ternyata tanah Kanaan itu sudah ada orang-orang Kanaan asli di situ. Dan orang-orang Israel dibawa oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah di mana di situ ada orang-orang asli, orang Kanaan di situ. Artinya Israel harus berperang untuk melawan kota-kota yang ada di situ. Yosua sering bersama-sama dengan Musa. Bahkan ketika menerima 10 perintah Allah pun dia ikut dengan Musa, walaupun tidak sampai di atas gunung, di bawah. Ya, di mana-mana Musa ada, di situ Yosua ada. Saya percaya Yosua pun menerima kekuatan dari Sang Gembala, yaitu Kristus sendiri, melalui Musa memberikan kekuatan kepada Yosua. Saudara perhatikan bahwa di dalam Mazmur pasal 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Artinya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Orang yang diurapi artinya saudara adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Dan Tuhan memilih saudara tidak salah. Tuhan ketika memilih saudara tidak salah. Ya. Saudara dan saya adalah orang yang diurapi, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yosua adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan. Musa tidak diperkenan untuk masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk membawa bangsa yang besar untuk masuk ke tanah Kanaan. Banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Yosua. Oleh sebab itu Yosua dikuatkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan sampai engkau menyerah. Ya, jangan sampai engkau menyerah. Artinya di sini Yosua dikuatkan bahwa ada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang menyertai engkau. Kalau Allah sudah menyertai waktu Abraham, Allah sudah menyertai oleh Bapak Ishak, Allah sudah menyertai oleh Bapak Yakub, Allah sudah menyertai
demikian juga aku akan menyertai engkau Yosua. Janji Tuhan itu tidak pernah expired. Janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Musa, kepada Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Musa, itu janji Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Amin. Janji Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Banyak sekali ribuan janji di dalam Alkitab ini. Saya katakan janji Tuhan tidak pernah diingkari sedikit pun, satu pun tidak pernah Tuhan ingkari. Tuhan tidak pernah meralat firman-Nya, tetapi Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya dalam hidupmu dan hidupku. Ya, kalau saudara tidak pernah menikmati janji Tuhan, saudara bertanya sendiri dalam hatimu. Yang salah itu bukan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita bertanya Tuhan, mana janjimu Tuhan? Banyak sekali janji-janjimu dalam Alkitab, tapi sedikit pun aku tidak menikmati janji. Saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Saudara sendiri akan koreksi. Amin. Saudara akan koreksi diri Anda sendiri, hati saudara. Apakah ada kesalahan? Ya, ada kesalahan dalam diri kita. Ketika Tuhan menyuruh, saya katakan Tuhan menyuruh tidak asal-asalan, tinggal menyuruh. Tapi ketika Tuhan menyuruh Yosua, tapi dia juga Tuhan yang menjanjikan kemenangan atas Yosua. Saudara perhatikan banyak kemenangan-kemenangan ketika mengalahkan kota-kota yang ada di Kanaan di situ. Yosua. Saudara melihat Yeriko, ya, saudara pasti pernah mendengar cerita tentang Yeriko yang temboknya tebal sekali, ya, punya tentara, punya peralatan perang yang komplit dan lain sebagainya. Israel, kalau dibandingkan dengan Israel, ya, secara kasat mata Yeriko menang, tapi Yosua dia tidak gentar hatinya. Dia tidak ciut hatinya. Dia tetap mengikuti alurnya Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, dia akan maju karena dia percaya. Yosua percaya bahwa ada Tuhan yang berpihak dalam dirinya, Tuhan yang bersama dengan dirinya. Saya kalau berpikir ke depan, mungkin ada pikiran-pikiran, ya, kalau manusia tuh monggo anakku sesuk dadi nyopo, ya, nanti seperti apa dan sebagainya, kok pendidikan anak saya seperti apa. Nah, dulu saya sama istri wis dhewe duwe anak siji wae sing kene dipengke. Karena kondisi situasi sulit seperti ini, sing bener-bener didadike wong, ya, di sekolah sing dhuwur dadike wong. Tapi puji Tuhan, saya dikaruniai lagi seorang anak. Ternyata berkat anak itu dewi-dewi, ya, Tuhan tetap memberkati kami. Dan saya belajar untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Napa dipikir sing penting aku mlaku karo Gusti. Titik. Ketika saya berjalan dengan Gusti Yesus, saya percaya hari esok pun Tuhan sudah sediakan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji kepada Yosua. Saudara perhatikan janjinya di dalam ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan pernah berjanji kepada Musa. Janji itu pun disampaikan kepada Yosua. Setiap tempat yang engkau injak dengan telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Itu janji yang pernah disampaikan kepada Musa. Janji itu pun disampaikan kepada Yosua. Dan janji itu pun yang di dalam kitab Yosua
itu juga diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, jadi kemenangan yang akan menjadi kenyataan yang dialami oleh Yosua, karena Yosua mengikuti tuntunan Tuhan dan mengikuti langkah demi langkah yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Kemenangan itu sebuah hasil dari iman dan ketaatan. Artinya dalam ilmu matematika, iman plus ketaatan sama dengan kemenangan. Apakah saudara benar-benar beriman kepada Kristus? Amin. Saudara benar-benar beriman kepada Kristus? Amin. Tapi iman itu harus dikerjakan di dalam ketaatan. Ketika saudara mengikuti semua perintah Tuhan, saudara beriman kepada Kristus dan melakukan di dalam ketaatan, saya percaya, saudara pasti akan mengalami kemenangan dalam hidup. Menang atas dosa, menang atas masalah hidup kita, menang atas hawa nafsu, menang atas tipu daya iblis. Kita menang. Jangan sampai kalah dengan tipu daya iblis. Jangan sampai kalah dengan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Jangan sampai kalah kita dengan dosa. Karena Tuhan sudah menentukan kita bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Artinya di situ Tuhan memberikan janji kemenangan kepada kita semua. Dalam kondisi seperti ini memang sangat-sangat berat, bukan saja kepada aspek kesehatan, tetapi juga kepada aspek ekonomi. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan dan lain sebagainya. Anak saya pada waktu beberapa bulan yang lalu dapat PIP, Program Indonesia Pintar, ya, dapat 500.000. Ketika itu gurunya ngomong, "Nah, uangnya yang separuh buat adik-adik kelasmu ya, karena anak saya sudah keluar dari sekolahan. Yang separuh 250 buat adik-adikmu karena banyak orang tua yang di PHK." Saya ngomong, "Nah, ora apa-apa. Kowe rong tahun ora bayar SPP. Ya toh, dijaluk separuh sekolah 500 ora apa-apa. Wis diberkati akeh ketika engkau di SMA dulu." Ya, anak saya. Banyak sekali kondisi-kondisi yang sangat berat hari-hari ini. Ya, kondisi yang sangat berat. Hamba-hamba Tuhan, pendeta pun sangat berat juga. Ya, masih banyak gereja-gereja yang belum ada ibadah secara tatap muka. Ketika masa pandemi mulai awal Maret April, ya, ada temen nek orang ibadah ada sebuah gereja kecil, ya. Terus persembahan piye carane? Banyak orang yang sharing, ya, seperti itu. Berat. Tapi ketika kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, kita percaya kita diberikan kemenangan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita ini berbahagia. Saudara, mari Yosua diberikan bahwa engkau akan mengalami kemenangan kalau engkau taat, engkau percaya kepadaku yang menuntun engkau. Amin. Ya, saya rindu kita semua seperti di dalam ayatnya yang ke-7, kalimat yang terakhir,
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ketika Yosua taat, dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, engkau akan beruntung. Ya, orang Kristen tidak ada konsep buntung, tapi konsep orang Kristen adalah konsep beruntung. Ya, semuanya beruntung. Orang ini kata-kata sial. Ketika saya jatuh, bluk naik motor, saya masih bersyukur, saya beruntung. Beruntung apa? Beruntung lukanya tidak terlalu berat. Ya, artinya masih banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini tidak melihat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, tapi kita hanya fokus terpusat kepada masalah hidup kita, seakan-akan Tuhan tidak tolong kita. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan dalam hidup kita. Milikilah mental pemenang. Amin. Iya, milikilah mental juara. Jangan sampai kita memiliki mental kalah. Mental sebelum berperang kita sudah kalah duluan. Tapi kita menghadapi apapun yang ada di depan. Ya, saya percaya, saya juga percaya, ya, bahwa saya berjalan dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan. Teguhkanlah iman kami untuk menghadapi kondisi situasi seperti saat-saat ini Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau berjanji, Engkau pasti akan menggenapi janji itu kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kalau Engkau memberikan janji kemenangan, kami percaya kemenangan itu dapat kami raih. Kemenangan itu sudah ada di tangan kami. Tetapi kami mau tetap beriman. Kami mau taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Kami percaya hari ini bersama dengan Tuhan, hari esok bersama dengan Tuhan, lusa bersama dengan Tuhan, seterusnya bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan takut dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada Bapak Kusmanto. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Ubah paradigma kita, ubah mental kita ya, supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Makasih Pak Yu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sehubungan dengan kegiatan ibadah kita selama sepekan. Jadi untuk mulai dari hari ini, mulai dari siang ada ibadah ibadah anak-anak jam 9:30, kemudian ibadah PRBK nanti jam 5, lalu ibadah PWK atau wanita hari Rabu 2 Desember jam 5 juga, kemudian hari Jumat ada doa wanita jam 5 tanggal 4 Desember, kemudian tanggal 5 Desember doa atau persekutuan doa pengerja dan majelis jam 6. Untuk informasi ibadah nanti bisa kita lihat, kita bisa baca di info Kiatmek atau warta bisa kita lihat di info Kiatmek. Untuk beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember. Untuk tanggal 30 November anak Natanila Arin Kesia. Kemudian tanggal 3 Desember Ibu Kristina atau Ibu Tejo. Tanggal 4 Desember anak Lionel Christian Danilo atau anak Danilo. Firman Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, lihatlah
Allahmu akan datang Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Itulah firman Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun, yang mungkin tidak tertera atau tidak tertulis di warta, yang berulang tahun dalam minggu ini. Saya mengucapkan juga selamat ulang tahun buat kita semua yang merayakan atau yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 29 sampai tanggal 5 Desember. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami datang kepada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Kembali Tuhan menguatkan, meneguhkan kami. Siapa diri kami di hadapan Tuhan, siapa diri kami di dalam Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang Kau ciptakan sebagai pemenang-pemenang. Dalam menghadapi kehidupan dunia ini, kami akan tetap senantiasa menjadi pemenang, bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami menyadari ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak memikirkan apa yang saat ini kami hadapi, tetapi kami akan senantiasa memikirkan bersama dengan siapa segala sesuatu yang kami hadapi. Ialah Tuhan, kami terus senantiasa memandang Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada pengharapan, bahkan di dalam Tuhan ada mujizat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ya Tuhan. Kalau saat ini anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan, kami berdoa pagi hari ini dalam nama-Mu Yesus Kristus, minta anugerah Tuhan, minta anugerah kesembuhan bagi setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami patahkan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami hancurkan. Kami berdoa kiranya ada kuasa kesembuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para lansia ya Tuhan, Engkau yang akan menolong dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami doakan supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap memelihara iman mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan. Biarkanlah iman mereka tetap senantiasa tertahan, iman mereka tetap senantiasa bertahan dalam Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan para lansia ya Tuhan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami berdoa secara khusus pada pagi hari ini, mendoakan untuk Ibu Wahyu ya Tuhan, yang pasca operasi sesar untuk melahirkan anak yang keduanya ya Tuhan. Kami doakan dari tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang akan memulihkan kesehatan hamba-Mu ini, Engkau yang akan pulihkan kesehatannya, sehingga anak-Mu ini boleh kembali melakukan segala aktivitasnya. Dan kami percaya anugerah Tuhan yang sudah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini akan menjadi satu kebahagiaan tersendiri juga dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Untuk bayi yang lahir Tuhan juga akan terus beri kekuatan dan kesehatan dalam pertumbuhannya, akan menjadi anak yang cinta dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami saat pagi hari ini bersyukur pada pagi ini Engkau yang boleh mempercayakan para pelayan Tuhan untuk melayani dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur juga untuk tim musik pujian yang sudah membawa kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kameramen yang boleh menyiarkan acara ini, ibadah ini, sehingga juga boleh dinikmati setiap anak-anak Tuhan yang tidak ada di gereja ini, yang bisa menikmati di rumah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan juga bersyukur untuk petugas multimedia, sound system, dan juga penyambut jemaat yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan ada atas mereka semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nanti siang juga akan melanjutkan ibadah di sesi yang kedua, biarlah Tuhan juga akan tetap mengurapi setiap pelayan-pelayan yang akan melayani pada ibadah sesi yang kedua nanti ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami doakan pada pagi hari ini setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka ketika mereka datang ke tempat ini Tuhan. Tetapi satu hal kami saat pagi hari ini berdoa,
ketika mereka akan pulang Tuhan, biarlah mereka boleh pulang dengan kekuatan baru, mereka pulang dengan jamahan yang baru, mereka pulang dengan paradigma, dengan pola pikir yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang menjadi pergumulan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Apapun itu pergumulan mereka ya Tuhan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, atau pergumulan sakit kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa apapun yang menjadi persoalan yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, yang mengikuti secara streaming, berkat Tuhan juga ada atas mereka. Di dalam nama Yesus, apapun yang saat ini mungkin mereka harus mengikuti secara streaming dengan sarana yang mungkin sederhana, tetapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah sederhana. Tuhan akan memberikan berkat yang sempurna buat mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan sebelum kami nanti akan pulang ke rumah kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami pada pagi hari ini, persembahan dalam keuangan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa, sucikan, kuduskan, dan apapun yang kami berikan pada saat ini, baik persembahan syukur, juga untuk persepuluhan, dan juga untuk persembahan-persembahan khusus yang lainnya yang Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan. Kami berdoa menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan anugerah Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk memberi dengan kesungguhan hati kami, memberi dengan ketulusan hati kami. Ajarkan kami untuk senantiasa memahami, menyadari kebenaran bahwa setiap kali kami memberi, kami tidak akan pernah dibuat Tuhan kekurangan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Bahkan dengan cara yang lain Tuhan akan sanggup membukakan sumber-sumber berkat yang baru buat kami ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, semuanya Tuhan sediakan buat kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mempersembahkan keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, dan juga mungkin di antara kami yang akan bekerja, akan melakukan pekerjaan kami. Kiranya Tuhanku yang akan memberkati kami. Kiranya kami juga pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati pada pagi hari ini, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Ialah kiranya berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan yang daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai di dalam seluruh kehidupanmu. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahmu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita ada dalam berkat anugerah Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang dengan membawa berkat. Selamat hari Minggu.